Arus mudik di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi Riau dan Jambi Sumatera Barat terpantau ramai. ...936 warga binaan Lapas kelas 2A Jambi mendapatkan remisi Idul Fitri. Penjualan kue kering di Pasar Kramat Tinggi Muara Bulian laris diserbu pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Sabtu 29 Maret 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati Dewi. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, baik yang menghubungkan antara Jambi dengan Riau dan Jambi ke Sumatera Barat, terpantau ramai dilalui kendaraan roda 4 dan bus. Meski volume kendaraan meningkat, namun tidak menyebabkan kepadatan atau kemacetan. Pantauan arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah di Posyan Citra Raya, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi terpantau ramai lancar. Di Posyan Citra Raya terdapat 3 jalur yang dilintasi pemudik, yakni di Jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Jambi Riau. Untuk volume kendaraan yang melintas terjadi peningkatan. Sementara jalur lintas Timur Sumatera Jambi menuju Sumatera Barat juga terpantau ramai lancar dengan didominasi kendaraan pribadi. Sedangkan jalur alternatif yang dikenal Jalan Des yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi menuju Kabupaten Batanghari juga terpantau terus dipadati pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Iring-iringan pemudik terus melintas dan diprediksi akan meningkat hingga malam nanti. Angka sesuai dari posyan kami pantau sekitar 840 sampai 900 kendaraan. Ya, artinya ada peningkatan kisaran 100-200? Ya. Belum berangkat, silakan kunci rumahnya, dicek semua. Dan untuk perlengkapan kendaraannya tolong dicek, rem, gas, dan segala macamnya agar kendaraan kita nyaman. Kapolsek Jaluko Ibtu Yohades Chandra Putra mengatakan, selama masa arus mudik Lebaran tahun ini, tidak ada kemacetan yang berarti dan laka lantas yang terjadi di kawasan hukum Polsek Jaluko. Pengendara dapat melaju kendaraannya dengan kecepatan di bawah 80 km per jam. Bagi pemudik yang merasa lelah atau mengantuk, dihimbau untuk beristirahat di posyan yang telah disiagakan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, 2 hari sebelum Idul Fitri, arus mudik di Jalan Lintas Sumatera Bungo, Darmasraya ramai lancar. Ratusan kendaraan pribadi dan bus antar kota, antar provinsi melewati jembatan Bailey dengan aman dan lancar. Meski sempat diperbaiki, namun jembatan darurat atau Bailey yang menghubungkan Kabupaten Bungo dan Darmasraya dapat dilalui kendaraan dengan aman dan lancar. Salah seorang pemudik tujuan Sumatera Barat, Ari Anton, mengapresiasi kesigapan pemerintah yang membangun jembatan Bailey pasca longsor yang terjadi beberapa minggu lalu. Meski dilakukan pembatasan tonase dan sistem buka tutup, namun kendaraan jembatan Bailey sangat membantu masyarakat yang hendak berpergian, khususnya mudik ke kampung halamannya. Sebelumnya arus mudik baik dari Jambi menuju Sumatera Barat dan sebaliknya sempat terhenti sekitar 15 menit karena dilakukan perbaikan komponen dan penguatan bantalan jembatan. Perbaikan tersebut dilakukan agar jembatan tetap kokoh saat dilewati kendaraan yang bertonase 21 ton. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Wali Kota Jambi Maulana meninjau posko mudik Lebaran Idul Fitri di Kota Jambi. Hal ini untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa meninjau sejumlah posko mudik Lebaran di dalam Kota Jambi. Di antaranya di Posko Tugu Keris,
posko Simpang Mayang, dan posko di Pasar Jambi. Peninjauan posko tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah, sehingga masyarakat Kota Jambi dapat merasakan nyaman dan aman saat meninggalkan rumah dalam merayakan Hari Raya. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, para pemudik dapat memanfaatkan pos pengamanan mudik Lebaran tersebut untuk beristirahat sejenak, khususnya pos yang ada di ruas utama pintu masuk Kota Jambi. Kami jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama-sama kompak, saya Wali Kota, ada Wakil Wali Kota, Ketua DPR, ada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, semua sama-sama ingin memastikan situasi yang aman menjelang dan sampai dengan pelaksanaan Idul Fitri, baik juga yang berkaitan dengan arus mudik dan arus balik. Kami memantau beberapa pos, kita punya 8 pos. Ada pos yang pintu masuk di Auduri 1, Auduri 2, di PAL 11, ada di Simpang Rimbun. Ada pos pelayanan. Wali Kota Jambi juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan, sehingga dapat selamat sampai tujuan dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Kepala Satuas Pelaksana Terminal Alam Barajo Jambi, Despredo, memastikan seluruh pelayanan penumpang saat mudik Lebaran telah dipersiapkan dengan baik. Despredo memprediksi peningkatan penumpang diprediksi terjadi 1 hari sebelum Idul Fitri. Berbagai upaya telah dilakukan Satwas Pelaksana Terminal Alam Barajo untuk memaksimalkan pelayanan kepada pemudik pada arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait. Kepala Terminal Alam Barajo Desfrendo memastikan penumpang yang berangkat terlayani dengan baik. Penumpang dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang terdapat di Terminal Alam Barajo, seperti tempat ibadah yang nyaman, toilet yang bersih, tempat istirahat, serta pos pengamanan yang dijaga selama 24 jam. Tak hanya itu, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang, pihaknya melakukan pengecekan kondisi bus dan kesehatan sopir sebelum keberangkatan. Untuk pelayanan mudik Lebaran ini, kita dari petugas terminal, di samping petugas yang ada, kita sudah siapkan, kemudian kegiatan kita pemeriksaan kendaraan ramcek itu setiap saat setiap keberangkatan kita transit, termasuk juga dari ruang tunggu kita, kebersihannya kita dan wifi kita berikan. Desfrendo menambahkan jumlah penumpang saat ini masih berfluktuatif. Diprediksi peningkatan penumpang akan terus meningkat hingga 1 hari menjelang Idul Fitri. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. 2 hari jelang Idul Fitri, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat hingga 75%. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Asyar Fatalangi. Halo, selamat sore Asyar. Bagaimana kondisi terkini di Bandara Sultan Taha Jambi sore hari ini? Ya, selamat sore Amsal, pemirsa TVRI. Bahwasanya saat ini saya sedang berada di Bandara Sultan Taha Jambi, di mana 2 hari jelang perayaan Puncak Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. Tercatat oleh petugas Bandara Jambi sejak 3 hari terakhir atau pada tanggal 26 Maret tahun 2025, jumlah total penumpang yang melakukan perjalanan di Bandara Sultan Taha Jambi telah mencapai 13.747 penumpang. 13.747 penumpang ini terdiri dari 7.815 orang penumpang yang melakukan pemberangkatan keluar daerah Provinsi Jambi dan 5.932 penumpang yang datang ke Provinsi Jambi. Eksekutif General Manager Sultan Taha Jambi Ardon Marbun menjelaskan bahwasanya pada hari ini dan kemarin, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2025, diperkirakan
menjadi puncak arus mudik tahun 2025 khususnya di Bandara Sultan Toha Jambi. Arus mudik ini juga diprediksi akan terjadi pada hari Minggu besok atau 1 hari jelang puncak perayaan arus mudik Lebaran. Demikian Amsal. Ya, apakah ada penambahan penerbangan selama arus mudik ini, Asar? Ya, Amsal, mengingat tingginya jumlah penumpang yang melakukan perpergian ke luar daerah, khususnya di Bandara Sultan Toha Jambi, sejumlah maskapai penerbangan melakukan penambahan jumlah maskapai. Tercatat terdapat kurang lebih 25 maskapai penerbangan di Bandara Sultan Toha Jambi yang dimana melakukan penambahan itu sendiri dari yang sebelumnya berkisar hanya 10 hingga 15 maskapai penerbangan. Penambahan jumlah maskapai ini sengaja dilakukan oleh petugas bandara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan aktivitas perjalanan ke luar daerah untuk merayakan puncak Hari Raya Idul Fitri 1946 Hijriah. Sementara itu Amsol, dengan mendekati hari perayaan puncak Idul Fitri, petugas bandara juga menghimbau kepada para pemudik yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah untuk mempersiapkan segala keperluan sebelum melakukan perjalanan, termasuk datang lebih awal ke bandara untuk melakukan check-in pesawat dan penerbangan. Demikian Amsal. Ya, baik, terima kasih. Asyar Fatalangi melaporkan langsung dari Bandara Sultan Toha Jambi. Selamat sore, tetap jaga kesehatan. Saudara, stok BBM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipastikan aman setelah mendapatkan tambahan kuota. Pemerintah setempat memastikan tidak ada kelangkaan selama 7 hari Lebaran ke depan. Konsumsi bahan bakar minyak atau BBM pada masa mudik Lebaran diproyeksikan melonjak akibat euforia masyarakat yang tinggi pada musim mudik 2025. Pemerintah pun memastikan stok dan distribusi BBM terkendali dan cukup untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran nantinya. Kepala Dinas Perindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muhammad Awaluddin mengatakan, terdapat penambahan kuota baik BBM jenis solar maupun Pertalite selama 7 hari Lebaran ke depan. Tambahan kuota tersebut mencapai 20% dari jatah kuota yang diberikan Pertamina per hari. Adapun kuota penambahan Pertalite yakni mencapai 16 ton dari 8 ton. Sedangkan Pertamax mencapai 32 ton dari 16 ton. Pendistribusian ini akan dilakukan di 3 SPBU. Untuk pelayanan SPBU, pihaknya memastikan seluruh SPBU telah ditera ulang untuk mengantisipasi kecurangan. Selain BBM, pemerintah kabupaten juga memastikan ketersediaan LPG, kebutuhan daerah aman dan tidak ada laporan kelangkaan. Estimasi pasokan dan kebutuhan di masyarakat aman sampai 7 hari Lebaran ke depan. Clifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, selama arus mudik Idul Fitri berlangsung, pemerintah daerah Batanghari mensiagakan petugas kesehatan di setiap pos pelayanan operasi ketupat 2025. Hal ini guna membantu masyarakat atau pemudik yang mengalami kelelahan. Selain memberikan keamanan pemudik, pos pelayanan operasi ketupat yang disiagakan pihak kepolisian bersama TNI dan pemerintah juga menyediakan pelayanan kesehatan kepada pemudik yang merasa kondisi kesehatannya kurang baik. Seperti halnya di pos pelayanan di Simpang BBC Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, yang mensiagakan petugas kesehatan selama 24 jam di pos pelayanan tersebut. Penjabat sementara Sekda Batanghari, Mula Pirambe mengatakan, sedikitnya terdapat 3 perawat serta 1 dokter yang bersiaga di pos operasi ketupat. Pemudik pun dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis apabila kondisi kesehatan menurun akibat kelelahan selama di perjalanan. Jadi kan ada dalam rangka antisipasi arus mudik dan persiapan Lebaran ini, di petugas kesehatan kita di pos pelayanan yang sudah dibangun bersama TNI Polri disiapkan petugas kesehatan. Selain mensiagakan petugas, sejumlah unit kendaraan operasional ambulans juga disiagakan di setiap pos pengamanan maupun pelayanan guna mengantisipasi apabila terdapat pemudik yang memerlukan penanganan serius di rumah sakit. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan.
Selama libur Lebaran, pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap dibuka. Pada Idul Fitri tahun ini, Dinas Kesehatan membuka posko di 4 titik, yakni di Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, Muara Sabak Barat, dan Nipah Panjang. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah meminta agar seluruh puskesmas tetap beroperasional selama libur Idul Fitri, termasuk menyiagakan pos kesehatan mulai 7 hari sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ernawati, mengatakan, pada Idul Fitri tahun ini, Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur membuka posko kesehatan di 4 titik, yakni di Kecamatan Geragai, Bendahara Ulu, Muara Sabak Barat, dan Nipah Panjang. Posko kesehatan didirikan berdampingan dengan Pospam Polres Tanjung Jabung Timur. Masing-masing posko kesehatan akan disiagakan 12 tenaga kesehatan yang terbagi dalam 3 shift atau selama 1 kali 24 jam. Berbagai pelayanan kesehatan akan diberikan kepada pemudik yang membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk IGD di setiap puskesmas. Masyarakat dan pemudik yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat datang langsung ke puskesmas terdekat. Selain puskesmas, pelayanan kesehatan di RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga tetap buka selama 24 jam. Klifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. 258 WBP Lapas 2B Sarolangun menerima remisi Idul Fitri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, 936 warga binaan Lapas kelas 2A Jambi mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri. Remisi itu diberikan kepada warga binaan yang telah berperilaku baik selama menjalani masa tahanan di dalam lapas. Lapas kelas 2A Jambi memberikan remisi pengurangan masa tahanan kepada warga binaan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 pada Jumat siang kemarin. Pemberian remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada warga binaan yang telah berperilaku baik selama menjalani masa tahanan di dalam lapas. Kepala Lapas kelas 2A Jambi, Batara Hutasoid, mengatakan pemberian remisi khusus ini selain untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri, juga untuk memperingati Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Sebanyak 936 warga binaan mendapatkan pengurangan masa tahanan yang terdiri dari 458 kasus narkotika, 41 tindak pidana korupsi, dan 437 warga binaan dari perkara tindak pidana umum. Sementara itu dari data tersebut, 3 orang warga binaan langsung mendapatkan remisi bebas setelah memperoleh pengurangan masa tahanan. Remisi ini adalah merupakan hak bagi warga binaan apabila dia sudah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan regulasi yang ada. Nah itu kita berikan berdasarkan jangka waktu sesuai dengan regulasi yang ada. Nah itu kita harapkan dengan pemberian remisi ini pengurangan masa hukuman, tetapi kita harap juga di luar itu supaya warga binaan ini cepat kembali ke masyarakat, berkumpul dengan masyarakat, menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Dengan diberikannya pengurangan masa tahanan tersebut, diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi para warga binaan agar menjadi individu dan masyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, 358 warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas kelas 2B Tebo diajukan menerima remisi Idul Fitri 1446 Hijriah. Dari jumlah tersebut, 1 WBP diusulkan menerima remisi bebas. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Tebo mengajukan 358 warga binaan pemasyarakatan atau WBP menerima remisi Idul Fitri 1446 Hijriah. Pengajuan remisi atau potongan masa tahanan yang diajukan telah melalui persyaratan, di antaranya berkelakuan baik,
telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan penjara, tidak terlibat dalam tindak kejahatan baru, berpartisipasi dalam program pembinaan, serta memenuhi persyaratan administratif dan tidak memiliki catatan buruk selama menjalani masa hukuman. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tebo, Revin Tua Simanulang mengatakan, remisi yang diajukan bertingkat hingga ada yang bebas. Surat keputusan remisi akan diberikan ke WBP pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, 298 warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Kelas 2B Sarolangun menerima remisi Idul Fitri 1446 Hijriah. Kejahatan narkotika dan perlindungan anak mendominasi WBP yang menerima pengurangan masa tahanan. Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan dan Kegiatan Kerja Lapas Kelas 2B Sarolangun, John Erwan mengatakan, pada Idul Fitri 1446 Hijriah ini, Lapas Kelas 2B Sarolangun memberikan remisi kepada 298 warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Pemberian remisi merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan pada setiap momen hari besar keagamaan. Warga binaan yang menerima remisi telah melalui berbagai persyaratan, diantaranya syarat administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan di lapas. Kejahatan narkotika dan perlindungan anak mendominasi jumlah warga binaan pemasyarakatan yang menerima pengurangan masa tahanan. Alhamdulillah, sesuai dengan SK Menteri sudah keluar remisi Lebaran 1446 Hijriah sebanyak 298 yang kita usulkan. Pada tahun ini untuk napi yang bebas atau RK2 tidak ada nihil. Pemberian remisi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak warga binaan. Tak hanya itu, remisi juga menjadi motivasi bagi para warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mewujudkan keadilan restoratif yang berfokus pada rehabilitasi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. 365 warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Muara Bungo juga menerima remisi atau potongan hukuman. Pemberian remisi khusus tersebut dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Lapas Kelas 2B Muara Bungo memberikan remisi khusus kepada 365 warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Pemberian remisi ini dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas 2B Muara Bungo itu dilakukan secara virtual serentak di seluruh Indonesia. Kepala Lapas Kelas 2B Muara Bungo, Muhammad Kabeli mengatakan, remisi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada WBP yang telah berperilaku baik selama masa tahanan dan mengikuti program pembinaan dengan baik. Pemberian remisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi WBP untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat dengan bekal yang didapat selama dalam masa tahanan. Jadi, adapun penyerahan remisi pada hari ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya hanya diberikan pada satu upacara keagamaan saja, tapi untuk yang tahun ini karena hampir berbarengan dengan remisi antara remisi Hari Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka dilaksanakan pada hari ini terhubung secara virtual dengan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 300 WBP yang menerima remisi itu dengan rincian 186 WBP kasus narkoba, 1 WBP kasus korupsi, dan 178 WBP kasus pidana umum. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, 256 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Bangko telah mendapatkan remisi khusus Idul Fitri tahun 2025. Dari total yang mendapatkan remisi, terbanyak diberikan kepada warga binaan dengan kasus narkoba. Dari 392 warga binaan dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Bangko, Kabupaten Merangin, 256 orang diantaranya telah mendapatkan remisi khusus Idul Fitri tahun 2025. Di antaranya yakni 148 orang tindak pidana narkotika, 67 orang tindak pidana umum dan lainnya, 27 orang kasus anak, 7 orang kasus ITE, 3 orang kasus TPPO, dan 2 orang tindak pidana korupsi.
Remisi diserahkan oleh Kepala Lapas kelas 2B Bangko kepada 2 warga binaan, yakni Zainal yang mendapatkan 2 bulan remisi dan Yogi yang mendapatkan 15 hari remisi. Heri mengatakan, remisi yang terlama dalam tahun ini yakni selama 2 bulan yang diperoleh 4 warga binaan. Besarnya remisi ada yang 15 hari dan ada yang paling besar itu 2 bulan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga warga binaan Lapas Bangko bisa tetap melaksanakan program pembinaan dan tidak melanggar aturan sehingga kedepannya tetap mendapatkan remisi dan bisa lebih cepat pulang. Seorang warga binaan yang mendapatkan remisi, Zainal, berterima kasih kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atas potongan masa tahanan yang telah diberikan tersebut. Kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang telah memberi remisi kepada saya sebanyak 2 bulan, semoga kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi. Sementara itu 15 orang warga binaan tengah menunggu perbaikan SK remisi khusus. Dalam tahun ini tidak ada warga binaan yang langsung bebas setelah mendapatkan remisi Idul Fitri. Muhammad Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, tetaplah bersama Jambi hari ini saudara, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda dalam segmen advertorial. Di antaranya peringatan Hari Raya Nyepi, Wali Kota Jambi ajak masyarakat untuk menjaga kerukunan. Saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah agar perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk dapat menjaga situasi kondusif daerah agar perayaan Lebaran tahun 2025 ini dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, masyarakat diminta untuk memaknai momen Lebaran dengan semangat saling memaafkan dan membangun silaturahmi, menjauhkan diri dari kegiatan yang dapat berdampak negatif, serta dianjurkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Secara bersama-sama menjaga kondusivitas daerah menjadi bagian penting untuk memastikan perayaan Lebaran dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sudirman menambahkan, pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas mudik untuk mengedepankan kewaspadaan dan kehati-hatian. Masyarakat diharapkan dapat pulang kampung dengan selamat dan kembali ke daerah masing-masing dengan aman. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, kami menghimbau agar terus menjaga kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif. Kiranya warga masyarakat dan seluruh stakeholder mampu menjaga kondisi Provinsi Jambi yang aman, nyaman, dan kondusif ini selalu tercipta dari tahun ke tahun, dan kami juga berharap kiranya seluruh arus lalu lintas untuk perjalanan mudik bagi mereka yang mudik dapat lancar, selamat sampai tujuan. Pemerintah Provinsi Jambi sangat berharap perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah dapat dinikmati masyarakat dengan penuh sukacita. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, umat Hindu di kota Jambi hari ini merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Wali Kota Jambi Maulana mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Hari ini umat Hindu di kota Jambi merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Hari Raya Nyepi juga sering disebut Silent Day karena selama 24 jam umat Hindu melakukan ritual penyucian diri dengan menghindari berbagai aktivitas. Pada peringatan Hari Raya Nyepi, umat Hindu dilarang untuk bepergian, menyalakan lampu pada malam hari, dan tidak membuat kebisingan. Wali Kota Jambi Maulana mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi antar umat beragama, agar seluruh umat beragama dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Ya, kalau di Kota Jambi, alhamdulillah kebersamaan antar umat beragamanya tinggi. Jadi pada saat hari Nyepi, kami juga mengapresiasi, menjaga, menghormati.
karena umat kita di sini jumlahnya tidak terlalu banyak dan kita menghargai, menghormati itu. Tapi tidak ada proses bagi yang beragama sesuai dengan ajaran agamanya, silakan. Kami akan bantu menjaga, memfasilitasi untuk melaksanakan Nyepi. Maulana berharap peringatan Hari Raya Nyepi tahun ini dapat menjadi momentum untuk refleksi diri, menjaga harmoni, dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Berbagi kebahagiaan, Ikatan Wartawan Peliputan Kota Jambi menyalurkan paket bantuan ke kaum duafa. Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara, Ikatan Wartawan Kota atau IWAKO Jambi menyerahkan bantuan 50 paket sembako kepada kaum duafa. Bantuan ini diserahkan ke masyarakat yang sama sekali tidak tersentuh bantuan oleh pemerintah. Ikatan Wartawan Peliputan Kota Jambi berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Sebanyak 50 paket bantuan sembako diserahkan ke masyarakat Kota Jambi yang membutuhkan. Selain beras 5 kg, paket sembako juga berisikan 1 kaleng susu, mie instan, minyak sayur, gula, dan tepung. Hal ini bertujuan untuk membangun dan meringankan beban masyarakat Kota Jambi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri mendatang. Jadi bantuan-bantuan ini termasuk ada bantuan dari Bapak Wali Kota Jambi. Ini kita salurkan ke masyarakat. Nah, uniknya IWAKO ini punya cara khusus. Jadi mereka memang langsung menyentuh ke masyarakat yang mungkin tidak tercover dalam bantuan sosial. Atau mungkin juga tidak terjangkau ya. Karena mungkin persoalan sistem atau administrasi dan sebagainya, kemudian mereka belum dapat jaminan sosial itu. Nah, ini yang karena mereka ini IWAKO ini sebagiannya banyak dari wartawan yang punya mata, telinga, dan di mana-mana. Nah, beliau bisa tahu di mana tempat itu. Diharapkan program sosial ini terus dilakukan setiap tahunnya, sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu di bulan yang penuh berkah ini. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Selain mempererat silaturahmi, buka bersama yang digelar Persatuan Wartawan Provinsi Jambi juga meningkatkan kualitas wartawan dalam mengedepankan kode etik jurnalistik. Selain mempererat silaturahmi, buka puasa bersama yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jambi pada Jumat kemarin juga meningkatkan amal ibadah dan meningkatkan kualitas wartawan dalam melakukan tugas dan profesinya. Buka bersama yang digelar di Sekretariat PWI di Jalan Jakarta Kota Baru ini juga bertujuan khususnya untuk memperkuat hubungan emosional sesama pengurus. Ketua PWI Provinsi Jambi, Ridwan Agus, mengatakan, buka puasa bersama ini merupakan agenda rutin yang dilakukan pihaknya setiap tahun. Pada kegiatan ini juga dilakukan berbagai kegiatan seperti diskusi, pengajian, dan berbagi kepedulian terhadap sesama wartawan dan kepada anak yatim. Kami pengurus PWI Provinsi Jambi, malam yang ke-28 ini, kenapa kami ambil hikmah ke malam 28 ini buka bersama dan langsung tarawih dan salat diimami oleh Ketua DKP Haji Idi Marpaung SHMH. Jadi ukhuwah Islamiyah kami telah terjalin dengan berjalan sejak dulu sampai sekarang. Jadi tali silaturahmi anggota PWI seluruhnya dan kami dan mengundangkan para tokoh-tokoh yang untuk dan termasuk tetangga ini di dalam rangka Safari Ramadan di PWI. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jambi, Edi Marpaung, mengatakan sangat mendorong kegiatan yang positif di PWI, khususnya menjadi wartawan yang berkualitas. Edi berharap wartawan di Provinsi Jambi dalam melakukan tugas profesi berpedoman dengan kode etik. Saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Jambi merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini
ya ini buka puasa bersama. Mudah-mudahan ini menjadi tali ukhuwah Islamiyah kita kedepannya terus berlanjut. Insya Allah semangatnya sudah ditumbuhkan oleh Pak Ketua PWI tadi, ya kan, dapat sama-sama kita tularkan para kawan-kawan semua untuk bersatu kompak adil dan makmur kita bersama. Selain PWI, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI Jambi juga melakukan pembagian sembako yang menyasar di Kota Jambi. Yogi Rabadadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Ramadan selalu membawa berkah bagi pelaku usaha, termasuk Zaitun, salah seorang pengusaha rempeyek di Kota Jambi. Selama bulan suci Ramadan ini, Zaitun kebanjiran pesanan hingga melampaui kapasitas produksi biasanya. Aroma sedap langsung terasa begitu memasuki rumah produksi usaha mikro kecil dan menengah di Lorong Teladan, nomor 58, RT 31, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Tebaran aroma tersebut berasal dari kuali-kuali penggorengan ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di rumah produksi makanan ringan tersebut. Begitulah suasana keseharian yang ditemui ketika berkunjung ke rumah produksi makanan ringan Rempeyek Ilham Mumtazah, Kota Jambi. Kesibukan usaha keripik tempe dan rempeyek miliki Zaitun tersebut kini semakin bergairah, terutama saat bulan suci Ramadan. Rempeyek Ilham memiliki ciri khas rasa gurih yang memikat, dibuat dari bahan-bahan berkualitas seperti kacang tanah pilihan dan bumbu tradisional yang sudah teruji. Tak heran banyak pelanggan yang menyukai produk ini, terutama untuk takjil saat berbuka puasa maupun sebagai oleh-oleh. Bagi Zaitun, Ramadan tidak hanya menjadi momen yang memperkuat hubungan spiritual, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang menguntungkan. Ia berharap keberkahan ini dapat terus berlanjut dan membawa kesuksesan yang lebih besar untuk usaha rempeyeknya di masa depan. Alhamdulillah meningkat. Kalau untuk peyek itu sekitar 50%, tempe terutama tempe sagu itu 50%. Meningkat. Istilahnya dari biasa kita kan bikin seharinya hari biasa, kalau untuk peyek itu untuk nyetor ke toko-toko itu sekitar sehari itu sekitar 60 kilo sehari kan baru kita sebar ke toko-toko. Tapi sekarang ini sudah sampai di 150 kilo peyek sehari. Dari awal puasa itu kita nggak banyak, tapi sudah di akhir Ramadan karena kan orang sistem pesan. Tapi kita kan setiap hari kita membuat orang datang gitu. Nah yang jelas kami tepung beras misalnya dari 150 sebulan naik menjadi hampir 250 lebih tepung beras. Kardus kalau untuk peyek aja ya. Kalau untuk tempe karena kami sudah buat sendiri mungkin di sekitar 150 kedelai. Selain di Provinsi Jambi, usaha rempeyek dan keripik tempe Ilham juga telah menembus pasar antar provinsi. Mulai dari Sumatera Selatan, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, dan provinsi lainnya. Zaitun yang juga Ketua Asosiasi Makanan dan Minuman Asmami Kota Jambi ini menjelaskan, usahanya yang dirintis dari nol sejak tahun 2004 lalu, kini telah mengembangkan pemasaran melalui aplikasi digital atau online. Andri Wijaya, Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, penjual kue kering di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian, Kabupaten Batanghari diserbu pembeli setiap harinya. Diprediksi peningkatan jual beli kue ini pun akan terjadi satu hari jelang Lebaran. Pedagang musiman kue kering saat ini sudah sangat menjamur, salah satunya di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian, yang kini dipadati penjual kue kering dengan berbagai bentuk dan jenis kue. Salah seorang pedagang kue kering, Awi, mengatakan, momentum Hari Raya memang menjadi kesempatan dirinya maupun pedagang kue lainnya untuk meraup keuntungan. Mengingat tidak sedikit masyarakat lebih memilih secara praktis dalam memenuhi kebutuhan Idul Fitri, yakni dengan membeli kue kering. Selain itu, untuk harga jual kue pun bervariasi, mulai dari harga termurah Rp50.000 sampai dengan Rp70.000. Alhamdulillah mereka ya adalah alhamdulillah belanja. Harga berkisar sekitar 50, 60, 70 itulah yang diburu masyarakat. Astor, coklat, kemudian emping.
Pedagang kue ini pun memprediksi pembeli kue kering akan semakin mengalami peningkatan, terlebih di 1 hari jelang Idul Fitri. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Palika Hijrati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.